Dari mata udah bagus ya. Aku juga menurut udah kayak kamu. Bagaimana cara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Nabiyyina wa rasulina wa imamil mujahidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil akhar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma ukhikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin ibni abdillah, tahiyatin ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah, jami'atur rahimani wa rahimakumullah, arsyadani wa arsyadakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, limpahan karunia dan rahmatnya, yang mana memudahkan bagi kita, yang telah memudahkan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang tampak dari kita semua menjadi ampunan bagi kita dan memudahkan bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita menjadi berkumpulnya kita di sini, semoga seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim ayat sahih. Iman fillah rahimani rahimakumullah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan mengkaji isinya, mengajarkannya satu sama lain, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, akan dinaungi kepada mereka, akan menaungi kepada mereka rahmah. Wa khaffatuhumul malaikah, akan mengelilingi kepada mereka malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi orang-orang yang dimuliakannya, di sisinya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Semoga kita senantiasa menjadi salah satu di antara apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita berkumpul, ketika kita berhimpun di majelis ilmu ini, insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan, berilmu, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wa billah arsyadani wa arsyadukumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah makna yang mana makna ini berat ringan diucapkan tapi berat untuk dilakukan.
Yang mana sifat dari makna ini, jikalau misalnya seseorang yang sifat ini punya sifat ini, dia kalau misalnya disanjung tidak akan sombong. Kemudian kalau dicela tidak akan rendah diri. Kemudian dia tidak akan terpengaruh oleh banyaknya orang atau sedikitnya orang. Dia akan terus melanjutkan, dia akan terus teguh di jalan Allah, melakukan sesuatu, melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengetahui apa makna dari kata ini? Ikhlas. Ikhlas ringan diucapkan tapi berat untuk dijalankan. Kadang-kala misalnya contoh seseorang, saya mah ikhlas saja. Saya melakukan ini ikhlas saja. Terkadang orang yang mengatakan seperti itu dia tidak ikhlas. Karena bentuk dari keikhlasan itu tidak tampak dari ucapan. Nah, karena seseorang yang berbuat ikhlas itu hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Kembali kepada kita, kembali kepada hati kita. Innamal a'malu binniyat. Dari rumah ke sini tuh mau apa? Jauh-jauh dari rumah misalnya ke sini mau ngapain? Saya dari rumah ke sini mau ngapain? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu, amal itu tergantung pada niatnya. Jikalau seseorang niatnya untuk bermajelis ilmu misalnya untuk mencari jodoh misalnya, ya pasti Allah akan kabulkan, jodohnya akan didapatkan. Atau misalnya ingin mencari kekayaan, Allah akan berikan kekayaan. Tapi yang terakhir, kalau misalnya niatnya untuk mendapatkan atau untuk karunia Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan juga. Tentunya kita berniat untuk apa? Menjalankan sesuatu apapun karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dan kita usahakan diri kita untuk memaksimalkan niat kita dari rumah dan setiap tampak langkah kepada dari kita semua ke majelis ilmu ini untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya yang kedua, ikhlas itu mengerjakan karena Allah. Mengerjakan karena siapa? Allah. Ikhlas. Kalau misalnya saya mengerjakan karena surga, ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Contoh tadi kesimpulan tadi, saya ikhlas yaitu mengerjakan karena Allah. Kalau misalnya saya sholat tapi karena surga, ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Ikhlas. Kenapa? Karena janji Allah. Karena janji Allah. Dibuka Quran surat Ali Imran ayat 133. Ali Imran ayat 133. Wujud? Tafadhal li akhina Syekhina Adeo. Iqra. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Summa ikra ma'naha li Syekhina Aib. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Melalui siratan dari ayat ini, ketika kita beribadah karena Allah, ketika kita beribadah karena surga, apakah ikhlas atau tidak? Jawabannya ikhlas. Karena apa? Karena kita menjalankan apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya langit dan bumi. Nah, ketika kita sholat,
karena surga, berarti kita sholat karena Allah, kalau menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, ketika Ya saya jadi andalan. silakan yang ada Laki-laki depan. Nggak belakangan Ustaz. Puntennya ikhlas. Nah, ikhlas. Tinggal kelihatan. Kelihatan. Ikhlas, kelihatan nggak? Kelihatan? kelihatan. Kelihatan? Ketinggalan. Siap. Sambil Komunikasi. Lain itu udah kurang bro. akar kata dari ikhlas yaitu kholaso. Kholaso. Pelakunya dari kholaso adalah kholis. Isim fa'il. Kata kamu apa? Iya, gangguan dari. Kholis. Nah, ini pelaku dari kholaso. Kalau ini kata-katanya dari fi'il madi. Kholaso, kholis. Nah, kholaso artinya bening, bersih. Bening, bersih, murni. Tidak ada campuran. Nah, pelakunya berarti Kholis. orang yang bening, orang yang bersih, orang yang murni. Nah, itu pelakunya berarti. Bening, bersih, murni. Contohnya, tidak ada campuran. Di dalam tubuh manusia dan dalam tubuh hewan ada 3 aliran. Yang pertama darah, kedua kotoran, yang ketiga susu. Nah, darah, kotoran, dan susu satu sama lain tidak tercampur. Makanya susu disebutkan di dalam Al-Quran. Iftahu Al-Quran surat ke-16 ayat 66. Surat Al-Isra ayat 66. Al-Isra. Siap. Surat apa? Al-Isra ya? 16. 16. Oh. Al-Hajar gitu. 16. An-Nahl. An-Nahl ayat 66. Al-Isra 17 ya? Ya. An-Nahl ayat 66. Ayat apa? 66. 66. Wah ini. Yang kedua, silahkan dibaca yang kedua. An-Nahl ayat 66. Surat ke-16 ayat 66.
labanan khaliso, susu murni. Mengapa disebut susu murni? Karena di dalam tubuh hewan ada 3 aliran yang mana satu sama lain tidak tercampur, antara darah, kotoran dan susu. Di dalam Al-Quran kita ambil pelajarannya labanan khaliso, bahwasanya khaliso berarti murni. Kalau murni berarti tidak ada campuran sama sekali. Nah, sekarang khalaso ini ditambah dengan hamzah. Maka kita dapatkan ketika khalaso ditambah dengan hamzah, yaitu fi'il madhinya menjadi akhlaso. Ikhlaso, yukhlisu, ikhlaso. Nah, pelakunya mukhlisun. Teman-teman, ketika khalaso ditambah dengan hamzah, khalaso menjadi akhlaso, dan pelakunya menjadi mukhlisun. Maka kita dapatkan kalau bening, bersih, murni, kata kerja seperti itu tidak memerlukan objek. Nah, ditambah dengan hamzah maka menjadi muta'addi, memerlukan objek. Maka diartikan atau dimaknakan bahwasanya akhlaso yukhlisu, ikhlason itu artinya apa? Usaha untuk membersihkan, untuk membeningkan, untuk memurnikan. Usaha untuk membersihkan, untuk membeningkan, untuk memurnikan dari campuran-campuran. Contoh, saya ada air putih yang bening. Tercampur dengan pasir misalnya. Air putih yang bening tercampur dengan pasir. Kemudian saya menyaringnya sehingga sisanya itu hanya air putih yang bening tadi. Menyaring agar apa? Pasir-pasir yang tadi sudah masuk terbuang dan tersaring sehingga sisanya hanya air bening atau air putih saja tadi. Maka dari itu orang yang melakukannya adalah orang-orang yang mukhlis. Kalau air putihnya berarti tadi. Nah, itu. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, berarti kalau kita dapatkan, kalau kita sederhanakan artinya, ikhlas itu atau orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang berusaha untuk ikhlas, yaitu siapa? Awalnya orang-orang yang dalam tubuhnya memiliki kotoran. Nah, maka dari itu kita pahami bahwa manusia itu jahil dan bodoh, tempatnya dosa. Maka seseorang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa terus-menerus sampai akhir hayatnya mensucikan jiwanya dari kotoran berusaha untuk memurnikan, membersihkan, membeningkan hatinya, jiwanya dari segala kotoran. Bahwasanya setiap apa kebaikan yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan yang di saat kita lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rekan-rekan sekalian, maka dari itu sekali lagi innamal a'malu binniyat. Kita teguhkan dari rumah sampai sini agar niat kita tidak sia-sia, agar apa yang kita lakukan terwujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing kita niatkan agar ikhlas, karena kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, masing-masing dari kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan uswatun hasanah, tauladan bagi kita semua, yang mana tidak ada teladan yang paling terbaik bagi umat Islam, bagi kita semua, bahkan umat manusia, kecuali atau selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan,
sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah, maka kita tertuntut untuk mengikuti setiap jejak langkah perjuangannya, tuntunan serta apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Jangan sampai kita menambah-nambah atau mengurangi apa yang telah diturunkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terhalang dari telaga kausar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memurnikan hatinya dan memurnikan amal-amalnya dari tambahan dan pengurangan. Maka syarat diterima amal yang ada dua. Yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Pernah. Ittiba. Ayo kita ulang lagi. Ikhlas dan ittiba. Apa ittiba? Serius itu lah. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Memahami. Mengikuti tuntunan, dalil dan contoh. Sekali lagi, mengikuti tuntunan, dalil dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba apa? Mengikuti tuntunan dari Rasulullah, dalil dan contoh dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya. Nah, teman-teman sekalian, syarat diterima amal yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti tuntunan, dalil dan contoh dari Rasulullah SAW, sahabat dan sahabatnya dan para sahabatnya. Kemarin disampaikan bahwasanya khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maksud generasiku adalah generasi Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Nah, maksud dari kemudian setelahnya apa? Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut. Nah, sekarang perbedaan sahabat, tabi'in dan tabi'in apa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung. Sahabat. Tabi'in adalah orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat. Tabi'ut tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat dan Rasulullah SAW. Ngerti gak? Sekali lagi, sahabat Qarni, generasiku, generasi Nabi Muhammad sahabat, adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian tabi'ut tabi'in, yang tidak bertemu Rasulullah, tidak bertemu sahabat, tapi bertemu tabi'in. Tapi bertemu dengan tabi'in. Nah, itulah sebaik-baiknya dari generasi. Nah, maka contoh tuntunan dari yang terbaik adalah mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kemarin kita murojaah dulu syariat. Nah, di dalam ini ada rinciannya bahwa adanya syariat. Syariat itu adalah secara etimologi, secara bahasa, jalan menuju mata air. Mata air tujuan kita, yaitu apa? Darul akhirah, mardatillah wa darul akhirah. Tujuan kita apa? Mencapai ridha Allah. Yang kedua, kebahagiaan di akhirat. kebahagiaan di negeri akhirat berupa Surga. Nah, itu dua visi terbesar kita. Dua visi terbesar kita. Darul mardatillah wa darul akhirah. Jalan menuju mata air. Secara istilah, jalan syariat itu jalan, aturan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditegakkan oleh manusia. Sekali lagi, syariat itu adalah secara istilah jalan,
aturan hukum dari siapa? Allah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditegakkan oleh manusia. ditegakkan oleh manusia itu secara istilah. Nah, para ulama membagi macam dari syariat. Rupa syariat yang pertama adalah akidah atau i'tiqadiyah. Apa itu i'tiqadiyah? Segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, rupa syariat yang pertama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan tidak berhubungan dengan tata cara amalia sehari-hari. Berupa apa? I'tiqadiyah atau disebutnya i'tiqadiyah atau akidah. Nah, ini merupakan pokok dari din, pokok-pokok dari din, dari agama, pokok-pokok agama atau disebut usulun din, pokok-pokok din atau agama. Sekali lagi ya, i'tiqadiyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan hati, tidak berhubungan dengan tata cara amalia sehari-hari. Disebut sebagai usuluddin atau pokok-pokok agama. Rupa syariat yang kedua apa? Amaliyah. Amaliyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara amaliyah sehari-hari. Contohnya apa? Salat, saum, zakat, dan sebagainya dan yang lainnya. Kalau i'tiqadiyah tadi meyakini bahwasanya salat itu wajib, terus meyakini bahwasanya yang menciptakan bumi alam semesta ini adalah Allah, itu segala sesuatu dengan keyakinan hati. Nah, yang kedua amaliyah adalah tata cara dengan amaliyah sehari-hari, salat, salat, zakat, saum dan sebagainya. Maka yang kedua ini disebut dengan cabang-cabang dari din atau disebut dengan far'iyah, cabang-cabang dari din. Nah, kesimpulannya yang kemarin yang paling penting apa? Kesimpulan yang penting kemarin. Satu, bahwa amaliyah dibangun di atas i'tiqadiyah. Betul. Bahwa amaliyah benar tidaknya tata cara amaliyah seseorang, benar tidaknya amaliyah tata cara seseorang dibangun di atas i'tiqadiyah, keyakinan seseorang, benar tidaknya keyakinan seseorang. Sekali lagi, benar tidaknya tata cara amaliyah seseorang dibangun di atas benar tidaknya keyakinan seseorang. Kalau misalnya tata caranya sholat tapi keyakinan salah, ya salah. Nah, jadi benar tidaknya amaliyah dibangun di atas i'tiqadiyah. Yang kedua, indikator benarnya dari mana? Indikator benar tidaknya dari mana? Bagaimana cara melihat indikator akidah yang benar? Kalau misalnya amaliyah kita tergantung dari akidah kita, yaitu dari mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan Sunnah. Dengan cara apa pemahamannya? Yang tadi mengikuti Al-Quran Sunnah sesuai dari generasi terbaik terdahulu. Khairun nasi qurni, summal ladzina yalunahum. Jadi mengikuti Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman sahabat, sesuai pemahaman tabi'in, pemahaman tabi'in. Nah, jangan sampai kita mengikuti akidah yang mana akidah tersebut dibuat-buat oleh hawa nafsu. Atau akidah disebutnya akidah gimana gitu ya? Akidah yang nyeleneh, Panji Gumilang. Kemarin dicontohkan Al-Zaitun. Contoh salah satu ini terkait akidah. Al-Quran kalamullah bukan? Al-Quran kalamullah bukan? Kalamullah bukan? Nah, pada waktu zaman Imam Ahmad, Khalifah Al-Mu'tasim menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk, kata dia. Al-Quran itu makhluk.
Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab yang terkemuka pada saat ini, Imam Ahmad menggenggam bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini kalamullah. Dia sampai dipenjara oleh khalifah waktu itu karena memegang teguh keyakinan, memegang teguh akidah bahwa Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Nah, saat ini sekarang menyebutkan Panji Gumilang menyebutkan bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Nah, bagaimana sih? Al-Quran bukan kalamullah. Sementara Imam Ahmad waktu dulu, sementara imam-imam yang lain, sahabat yang lain itu memegang bahwasanya Al-Quran ini kalam. Nah, itu dibangun tidak lain karena keyakinan yang keyakinan yang salah. Dan implikasinya apa? Amalan-amalan yang lain salah. Lihat sholatnya, coba dibangun dari keyakinan yang salah. Lihat tata cara amaliyahnya. Perempuan jadi imam. Nah, mazhab naon soal ayat saya belum menemukan gitu. Nah, maka dari itu sekali lagi tata cara amalia seseorang dibangun benar tidaknya dibangun di atas benar tidaknya keyakinan seseorang. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita berusaha agar diterima amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan memurnikan hati kita bahwasanya amalan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan dalil dari Rasulullah SAW, para sahabat dan selanjutnya yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Betul? Ya. Lagi meresap. Diulang-ulang ya, kemarin ngebahas ini, sekarang masih terkait dia terkait akidah. Kelas dan ittiba. Intinya ini poin pentingnya. Kelas dan ittiba. Ini Allah, ini terkait dengan Rasulullah. Ini terkait hati kita dengan ini amalan kita. Ikhlas dan ittiba. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau belum paham atau liar? Liar mana namanya? Susah gampang mengucapkan, susah untuk menerapkan. Ringan untuk diucapkan, berat untuk menjalankan. Makanya ancaman bagi orang yang senantiasa suka mengucapkan tapi tidak menjalankan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang-orang yang berucap tapi tidak mengamalkan, tapi tidak berbuat. Kabura maqtan, atau salah satu dari tanda sifat nifaq. Orangnya disebut munafik. Nah, itu berbuat, berbicara tapi tidak mengamalkan. Lisannya berbeda dengan hatinya. Nah, lisan seperti itu tapi hatinya berbeda. Nah, kita berdoa agar Allah menjauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Agar Allah menjauhkan dari sifat-sifat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati. Karena apa? Dari hati itu pada anggota badan. Al-qalbu kal-malik, bahwasanya hati itu seperti raja. Dan anggota badan seperti pasukannya. Kalau misalnya hati memerintahkan, raja memerintahkan kepada pasukannya, ya harus diikuti. Nah, hati memerintahkan kepada anggota badan untuk berbuat kebaikan, ya pasti anggota badan pasti melakukan kebaikan. Atau sebaliknya, hati memerintahkan untuk melakukan kejahatan, maka pasti akan anggota badan akan melakukan kejahatan. Al-qalbu. Nah, kembali lagi kepada hati kita masing-masing, karena hati ini sir, ya, rahasia Allah masing-masing dari kita yang tak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati-hati kami pada jalan atau pada
aturan, pada hukum, pada jalan Kau engkau, agar apa? Kita diistiqomahkan oleh Allah SWT pada agama Islam ini, dan Allah jauhkan dari kesesatan dan murkanya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, ini patut diperkuat terkait akidah kita. Sekali lagi ya, benar tidaknya amalia tata cara seseorang tergantung benar tidaknya i'tiqadiyah seseorang. Landasan i'tiqadiyah atau akidah seseorang benar tidaknya itu mengikuti siapa? Tuntunan dalil dari Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? yang Ustaz. Betul.